Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa setia TVRI Bali, kembali lagi dalam program acara Bahtera, Bahagia dan Sejahtera. Senang sekali saya Dr. Nandika SPA menemani Anda dalam program acara Bahtera yang merupakan program yang menginspirasi dan juga memberikan seputaran kesehatan dan juga psikologi yang tentunya akan sangat menarik sekali akan kita perbincangkan pada hari ini. Nah, pemirsa, kita juga tahu bahwa manusia dan semua orang tentang hiruk pikuk seputar dunia pekerjaan, tapi kita tidak tahu bahwa tidak semua orang yang sibuk itu adalah bahagia. Tidak semua orang yang sukses juga merasa cukup. Nah, pada kali ini kita akan membicarakan bagaimana sih cara kita memrefleksikan untuk pekerjaan, bagaimana cara kita mengendalikan diri dan juga mengenali diri sendiri dengan secara optimal. Dan kali ini di studio sudah hadir narasumber yang sangat berkompeten bidangnya, yaitu Putu Tania Lita Devi, SK MC Psikolog. Dan kali ini kita akan membicarakan tentang produktif atau tertekan. Nah, ketika ambisi juga menjadi beban mental. Selamat sore Mbak Tania. Selamat sore. Apa kabar? Cantik sekali hari ini. Terima kasih. Ketemu teman lama, jadi kita hari ini harusnya ngobrolnya lebih santai. Lebih santai. Topiknya betul. pun menarik banget sih, sangat relate ya mungkin buat kita semua gitu. Karena topik ini itu nggak khusus untuk genre misalnya hanya anak-anak, remaja, atau orang dewasa. Jadi harapannya sesi kali ini itu bisa kita terapkan ya pada kehidupan kita sehari-hari. Benar sekali. Dan tidak lupa juga pemirsa TVRI Bali, bagi Anda yang juga ingin bergabung dengan kita berdua ya Mbak Tania, kalian bisa menelpon pada layar yang sudah tertera nomor HP-nya, nomor teleponnya, silakan menghubungi TVRI Bali dan ingin menanyakan langsung nih atau curhat langsung nih Boleh. dengan Mbak Tania. Nah, silakan hubungi via operator di TVRI Bali. Kita mulai topik pertama ya dulu ya, Mbak Tania. Nah, apa sih sebenarnya? Ini kan terkait dengan produktif dan juga tertekan nih gitu. Iya. Apa sih perbedaan antara ambisi yang sehat dan ambisi yang sudah berubah menjadi beban mental bagi kita nih? Oke, jadi kalau kita ngomongin ini mana sih ya ambisi yang saya punya itu masih sehat sama mana yang udah menjurus ke arah yang tadi kurang baik secara mental. Yang pertama dari tujuannya sih sebenarnya. Kita misalnya punya ambisi nih terkait karir. Tujuannya apa dulu? Kalau misalnya yang sehat itu biasanya berlatar belakang dari nilai-nilai kita. Ya, entah nilai kehidupan kita, apa kepercayaan kita, ya itu yang akan lebih sehat. Tapi kalau sudah misalnya asal dari ambisi kita itu satu karena rasa takut, atau misalnya karena keinginan untuk menyenangkan orang, untuk disukai orang, itu sudah bisa menjadi warning. Itu sign yang pertama. Terus yang kedua adalah bagaimana kita meluangkan waktu untuk ambisi tersebut. Ambisi yang sehat harusnya itu masih punya kehidupan lain di luar ambisinya. Contohnya misalnya masih ada waktu untuk keluarga, masih ada waktu untuk diri sendiri dalam arti tadi ya menjaga kesehatan misalnya, beristirahat atau olahraga. Nah, kapan ambisi menjadi tidak sehat? Ketika kita jadi tidak punya dunia lain selain bagaimana kita mencapai ambisi tersebut. Kerja aja terus gitu Kerja ya? aja misalnya nih atau hal lain gitu yang kalau olahraga misalnya ambisi kita bentuk tubuh. Bisa jadi ketika itu nggak sehat adalah kita jadi nggak ada waktu untuk istirahat atau misalnya sekedar ketemu teman kita fokus aja untuk nge-gym misalnya atau apapun yang sifatnya jadi ekstrim. Terus yang selanjutnya adalah apa sebenarnya celebrate yang kita bisa dapatkan atau celebrate yang kita akhirnya lakukan setelah misalnya salah satu ambisi itu tercapai. Ambisi yang sehat harusnya masih bisa dirayakan ya. Tapi bagaimana ketika mulai tidak sehat saat ambisi itu sudah tercapai, goals itu sudah tercapai, kita jawabannya adalah what next? Apa lagi yang harus saya capai? Nah, itu bisa jadi warning bahwa oh, jangan-jangan ini bukan lagi ambisi tapi toxic productivity gitu ya. Jadi sekarang udah banyak banget ya mungkin tanpa sadar kita bahkan melakukan bahwa kok kayaknya kalau nggak produktif itu Kayaknya ada kurang ya? Ada yang kurang gitu. Terus nggak oke gitu ya. Kalau istirahat kok kayaknya jadi orang yang males. Nah, hal-hal kayak gitu sebenarnya yang bisa jadi titik awal ya. Ambisi tadi lama-lama ke toxic productivity itu. Oke, kalau toxic productivity. Jadi kadang-kadang oh ternyata produktivitas kita itu
yang toksik gitu ya, kalau misalnya dilakukan secara berlebihan gitu ya. Bahkan mungkin terkadang yang kita melakukan terus menerus kemudian menjadi suatu kebiasaan, ketika kita tidak melakukan kita merasa bersalah, atau ketika kita beristirahat, aduh kok kayaknya rasanya ada yang kurang, kayaknya aku bersalah deh kurang produktif hari ini gitu ya. Iya. Jadi awalnya gitu ya, kenapa sih ada toxic productivity ini? Kenapa sih ada ambisi yang tadi ujung-ujungnya adalah ke sana? Sekarang itu kita hidup di era yang namanya kadang hustle culture ya. Hustle culture tuh apa sih? Bahwa kalau kita semakin produktif itu kita semakin keren. Atau kalau boleh dibilang kita mengglorifikasi rasa capek. Enggak sih di sosial media sekarang atau mungkin di lingkungan pertemanan kita bahwa oh kalau misalnya bisa kerja nonstop itu keren. Atau kalau misalnya bisa cuma dengan tidur 4 jam tapi kerjaan tetap oke, itu keren gitu ya. Itu tuh udah awal ya. Glorifikasi tadi rasa capek gitu ya. Padahal sebenarnya ini tuh nggak wajar gitu kan. Karena kita adalah manusia. Kita bukan robot. Even robot pun butuh waktu untuk ngecas. Bener ya? Gitu. Apalagi manusia. Nah yang kedua ada peran media sosial atau comparison trap gitu ya. Kita dengan adanya sosial media yang sekarang banyak banget ya jenisnya gitu kan. Itu tanpa sadar membuat kita tuh punya standar. Ya standar yang seharusnya itu begini gitu ya. Tapi kita lupa kita nggak bisa apple to apple membandingkan apa yang kita lihat di sosmed dengan diri kita. Ada banyak banget faktor. Si orang yang kita lihat di sosmed gitu ya, mungkin bisa misalnya tadi jadi full time mom misalnya bisa jadi full time mom karena tadi social supportnya banyak, ya financial supportnya banyak, sehingga dia bisa jadi full time mom. Dan bagi dia mungkin itu adalah standarnya dia gitu. Nah ketika kita menelan mentah-mentah apa yang ada di sosmed gitu ya, membandingkan bahwa oh aku misalnya jadi hanya part time mom gitu ya, nggak bisa yang full time work, kita jadi merasa rendah diri. Karena tadi contohnya adalah peran media sosial. Nah selanjutnya ada comparison trap nih. Misalnya di usia 30 apa sih standar yang harus kita punya? Ya kadang ketika kita ngomongin di dunia ini gitu lah ya, kayak ada standar-standar gitu ya. Usia 25 tuh misalnya harus sudah punya karir yang oke, atau misalnya di usia 30 misalnya harus sudah financial freedom. Ada banyak banget ya standar-standar yang akhirnya bikin kita membandingkan diri kita ya, comparison itu. Dan ketika kita nggak tahu batasan, yang mana yang harus kita ambil dan enggak, lama-lama tadi kita akhirnya jadi overworking, kita akhirnya berambisi yang sampai tadi menjadi toxic productivity supaya kekejar itu semua. Oke. Yang terkait dengan overworking ya, Mbak Tania. Kenapa sih kadang-kadang banyak sekali orang itu sulit ya menyadari bahwa dia ini sedang tertekan deh gitu. Dia ini sedang tertekan, sedang merasa berat karena dia terlalu ingin produktif dalam pekerjaannya. Oke, gimana sih tanda-tandanya ya mungkin ya kita udah mulai badan kita tuh kayaknya udah nge-match deh sama ambisi kita gitu ya, alias kita tadi sudah so much working gitu. Yang pertama dari fisik yang jelas ya dok ya, kita bakal tadi bisa jadi capek terus, pusing atau segala psikosomatis ya. Padahal ketika kita cek ternyata memang nggak ada masalah. Ya, atau misalnya udah tidur cukup pun bangun-bangun masih ngerasa Cemas, capek, lemes pegel gitu kan. gitu Nah kan. itu yang pertama. Terus yang tadi kedua, kita mulai susah gitu men-celebrate hal-hal kecil ya. Contoh sebenarnya makan itu adalah hal yang kita bisa celebrate loh, as a celebrate ya. Tapi karena tadi fokus kita adalah pada obsesi kita, makan pun kita harus korbankan gitu ya. Untuk tadi misalnya menelpon klien atau apapun sehingga waktu kita jadi berkurang ya secara produktivitas nih gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah emosional kita terganggu. Either kita menjadi sangat reaktif atau misalnya dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, atau emotion kita cenderung flat. Ya, jadi kalau senang ya sewajarnya aja. Kalau mau marah juga akhirnya jadinya sewajarnya aja. Nah itu bisa jadi beberapa sign sih ketika rasanya badan kita itu sudah nggak bisa menanggung akibat dari produktivitas kita yang berlebih seperti itu. Oke, baik Mbak Tania, kita tahan dulu sebentar. Pemirsa TVRI Bali, sesaat lagi kita akan lanjutkan kembali.
Jadi jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi dalam acara Bahtera Bahagia dan Sejahtera. Hai, pemirsa TVRI Bali, kembali lagi di Bahtera Bahagia dan Sejahtera. Dan kali ini kita akan membahas mengenai produktif atau tertekan ketika ambisi menjadi beban mental. Nah, ini juga terkait toxic productivity ya, Mbak Tania. Nah, bisa dijelaskan nggak sih sebenarnya secara lebih detail deh, toxic productivity itu seperti apa sih sebenarnya? Oke, jadi toxic productivity itu dijelaskan sebagai ketika seseorang merasa harus ya selalu produktif dan merasa bersalah ketika beristirahat serta menjadikan pencapaian itu sebagai satu-satunya tolak ukur harga diri ya. Jadi perilakunya itu cenderung tadi kompulsif, penuh kecemasan untuk tadi terlihat produktif seperti itu. Itu sebenarnya definisinya ya. Jadi kalau masih banyak yang bingung apa itu toxic productivity, itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Itu. Oke, jadi tanda-tandanya itu tanda awal dari seorang mulai kehilangan keseimbangan itu merupakan sebuah dari toxic productivity nggak sih sebenarnya? Oke, jadi kalau kita ngomong ciri-ciri, yang pertama toxic productivity itu pasti berdampak pada emosional ya. Contoh tadi kita merasa bersalah saat beristirahat ya. Sulit menikmati ketika tadi pencapaiannya udah didapetin nih sebenarnya, tetap aja ngerasa kayak oh ya udah apalagi, nggak pernah berhenti. Terus selanjutnya kalau nggak ngelakuin sesuatu itu jadi cemas. Ya, jadi cemas kayak ngerasa panik aja gitu loh. Kayaknya gatel aja kalau misalnya nggak ngapa-ngapain gitu. Terus yang ketiga tadi ada juga perasaan bahwa oh aku takut gagal. Oh kalau aku sekarang istirahat nanti teman aku duluan sampai. Atau misalnya nanti kalau misalnya aku berhenti aku bakal kalah. Nah ada ketakutan dan kecemasan yang sebenarnya ini sifatnya kan irasional ya. Terus yang selanjutnya dari pola pikir. Dari pola pikir ya tadi contohnya kalau saya berhenti saya gagal. Kalau misalnya saya istirahat nanti saya ketinggalan. Nah kayak gitu-gitu. Ini termasuk bisa jadi scroll sosmed loh ya. Kalau nanti aku nggak update, jangan-jangan aku ketinggalan zaman. Aku nggak tahu berita terbaru gitu ya. FOMO ya. Nah dan kita seringkali menginterpretasi nilai diri kita. Dari kita tuh pencapaiannya udah seberapa sih? Ya, sehingga ketika kita merasa bahwa oh pencapaian kita itu rendah, kita akhirnya membuat diri kita juga jadi rendah gitu ya, memposisikan diri rendah padahal belum tentu. Terus yang ketiga secara perilaku gitu ya. Perilakunya gimana nih orang-orang yang toxic productivity? Yang pertama multitasking secara berlebihan. Ya, jadi dia akan merasa lebih keren, dia akan merasa lebih berguna kalau bisa ngelakuin banyak hal dalam satu waktu. Ya, itu ngerasa dia harga dirinya jadi lebih naik. Ya, dan akhirnya tadi mengorbankan sebenarnya aspek-aspek yang jadi kebutuhan dasar ya, contohnya istirahat atau mungkin secara mental yang sebenarnya dia udah overwhelming akhirnya juga harus dia korbankan gitu ya. Dan tadi akhirnya kurang waktunya untuk hobi, untuk keluarga, untuk diri sendiri. Dan biasanya juga ciri-ciri tambahannya adalah dia susah banget bilang enggak. Ya, oke semuanya minta A, minta itu, minta ini ya. Jadi nggak bisa say sorry. Jadi pleasure people kayaknya ya. Ya mungkin, jadi dia akan cenderung tadi karena takut tadi mungkin takut kehilangan kesempatan, takut dianggap tidak produktif ketika misalnya tadi bilang enggak. Kadang kan berarti toxic productivity itu terkait dengan ambisi ya berarti. Nah, apakah sebenarnya ambisi yang berlebihan itu sering sekali berakar dengan rasa dia tidak cukup mungkin? Ya, pastinya ya bahwa seorang yang punya ambisi yang berlebihan gitu ya, ditambah juga dia akhirnya melakukan toxic productivity ini gitu untuk mendukung ambisinya, itu salah satu memang akarnya adalah tadi ya perasaan tidak pernah puas. Kenapa nih ada orang yang cenderung tadi ya tidak pernah puas? Itu sebenarnya banyak banget latar belakangnya. Tapi salah satunya ya bisa jadi tadi faktor budaya tuh ya. Mungkin dibesarkan di lingkungan keluarga yang dengan belief seperti itu tadi, hustle culture itu
Terus yang kedua bisa jadi terkait pola asuh ya. Pola asuh orang tua yang kadang misalnya terlalu keras, susah mengapresiasi anak Oke. gitu ya. Itu bisa menumbuhkan bibit-bibit lah ya bahwa anak jadi susah untuk menerima pencapaian dirinya ya. Oke. Terus juga yang selanjutnya tadi, apakah ada trauma-trauma di masa lalu, misalnya bullying atau apa, yang bikin akhirnya tadi dia jadi nggak pernah bisa puas sama apa yang dia capai. Padahal ternyata itu adalah goalsnya dia mungkin di tahun lalu atau di waktu yang lalu. Iya, dan tadi kan terkait dengan yang sudah dijelaskan nih, ada juga nih red flag juga sudah dijelaskan. Nah, apa sih sebenarnya red flags yang memang mungkin kita tidak menyadari nih, yang kurang disadari red flagnya itu apa aja sih Mbak Tania? Oke. Kadang yang kita susah untuk sadari, contoh nih ya tadi, ketika harus liburan, ketika harus bersantai, jadi susah menikmati ya tadi ya. Iya. Karena kayaknya kalau beristirahat itu sesuatu yang males, sesuatu yang nggak berguna gitu ya. Nah, terus yang kedua tadi, misalnya kita lagi drop, lagi sakit. Yang kita butuhkan sebenarnya kan istirahat ya dok ya. Tapi ternyata yang kita lakukan adalah tetap kerja. Karena bisa jadi dari reinforcement nih, dari lingkungan kerja. Contoh apa, pujian, kayak, wih hebat temanku nih, sakit-sakit gini tetap kerja, keren. Nah, bisa jadi reinforcement seperti itu tuh membuat kita cenderung tadi mengambil perilaku toxic productivity gitu ya. Terus yang ketiga tadi, setelah pencapaian, setelah sampai sama apa yang kita mau, rasanya bukannya bahagia, tapi kosong. Kayak apa ya? Terus ya udah, gitu. Apalagi yang aku bisa achieve gitu ya. Terus yang selanjutnya kalau misalnya nih kebiasaan atau mungkin pekerjaan kita itu cenderung banyak menggunakan gadget, kalau nggak ada notifikasi itu panik ya, entah notifikasi mungkin pekerjaan atau misalnya notifikasi terkait misalnya dia kerjaannya adalah di sosial media ya, kayak like, komen, dia akan stres sih. Seperti itu. Dan kenapa sih sebenarnya sebagian orang tadi kan terkait dengan pekerjaan ya, kadang orang itu dipuji justru toxic ternyata ya, toxic productivity, toxic dengan pekerjaannya, justru ingin melakukan pekerjaan more and more gitu. Nah, kalau dengan keadaan seperti itu, apakah ada hubungannya dengan perfeksionis mungkin, dengan kelelahan mental mungkin? Oke, jadi kenapa sih pujian itu akhirnya tadi ya bisa berdampak pada mungkin gitu ya orang akan melakukan toxic productivity gitu ya. Jadi pada dasarnya manusia kan memang menyukai ya bahwa dipuji itu kan salah satu hal yang menyenangkan dan itu tanpa sadar juga akan mempengaruhi otak kita ya, mengeluarkan dopamin ketika kita dipeluk, ketika kita dipuji itu kan dopamin ya. Termasuk itu kayak like di sosial media atau misalnya komen, kita merasa kita berharga. Kita merasa oh ada yang peduli dengan kita. Nah, reinforcement ini memang sudah sangat banyaklah penelitiannya bahwa berpengaruh sama perilaku. Bagaimana kita akan mengulang perilaku yang sering mendapatkan reinforcement. Ya, sehingga makanya banyak sekali anak-anak atau apa orang tua diminta tadi ketika misalnya ada perilaku anak yang kita suka, berilah reinforcement gitu ya, nggak harus benda tapi misalnya pujian, pelukan gitu ya. Nah, tidak selalu gitu ya bahwa pujian tadi akan berdampak pada toxic productivity ya. Itu balik lagi ke tadi dasar orangnya sebenarnya, apa tujuannya dalam ambisinya tersebut, bagaimana kondisi mentalnya gitu ya. Jadi tidak ada korelasi yang benar-benar langsung gitu bahwa kalau misalnya orang dipuji bakal langsung toxic productivity, enggak ya, tapi itu pasti akan menguatkan kinerja dia. Oke, kita tahan dulu Mbak Tania karena kita ada penelpon. Kita akan terima satu penelpon terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Iya, selamat sore, dengan siapa? Iya, selamat sore dok. Kenalkan saya Sri Hadianti. Iya, halo. Silakan pertanyaannya. Mau bertanya dok, boleh ceritanya berbeda ya dok ya pertanyaannya. Oh, agak berbeda ya pertanyaannya ya. Kalau apa tuh apa namanya itu cinta, ada yang cinta tulus itu bisa menyembuhkan penyakit pribadinya seorang ya. Nah, Seperti
Iya, Oke. cinta yang tulus itu bisa menumbuhkan penyakit tidak? Nah, Menyembuhkan. iya, Menyembuhkan ya, bukan penyakit. menumbuhkan ya. Ya, menyembuhkan Oke. penyakit, sorry. Oke. Nah, silakan dijawab nih Mbak Tania. Oke, jadi kalau kita ngomong ya bahwa kondisi fisik seseorang gitu ya dok ya, gitu ya, pasti juga tanpa disadari akan berpengaruh dengan psikologis ataupun sebaliknya, bener ya. Contoh fisik sakit pasti akan mempengaruhi psikologis. Nah begitu juga sama psikologis kita sakit akan mempengaruhi fisik. Jadi kalau misalnya pertanyaannya adalah apakah cinta itu bisa menyembuhkan penyakit? Ya balik lagi, ya itu bukan sesuatu yang bisa dilepas hanya misalnya orangnya anggap kanker gitu ya. Hanya dikasih cinta, kasih sayang, sembuh, no, ya bener ya dok ya. Tapi kalau misalnya itu dielaborate gitu ya, jadi tetap mendapatkan penanganan dokter sakitnya gitu ya secara medis, dan kita sebagai orang-orang terdekatnya, misalnya pasangannya, keluarganya memberi cinta kasih, menyayangi, memberikan perhatian, saya yakin jawabannya adalah cinta itu bisa tadi membantu menyembuhkan. Ya, di samping Ya, obat mungkin bisa benar. membantu secara psikis dan mental ya. Benar. Jadi sangat berkesinambungan sih sebenarnya. Jadi nggak bisa dicopot-copot ya, Ya, bisa, misalnya berbeda. sakit hanya dapat cinta gitu nggak bisa sembuh Bisa. juga. Oke. Oke, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih, dan sekali lagi kita mengundang penelpon yang ingin mungkin bergabung dengan kami di sini di Bahtera Bahagia dan Sejahtera yang ingin bertanya nih khusus untuk Mbak Tania nih sore hari ini. Kami turut mengundang Anda dengan menelpon di bawah layar ini, sekali mengontak operator kami. Dan nanti pasti akan langsung deh dijawab secara live oleh Mbak Tania. Nah, balik lagi nih Mbak Tania ya, tentang tadi kan kita memberikan reward nih. Iya. Kalau diri sendiri sudah melakukan banyak sekali aktivitas, multitasking mungkin, kemudian kita diberikan reward, itu kan sebuah validitas ya. Nah, itu validitas eksternal. Nah, apa sih sebenarnya, kenapa sih validitas eksternal itu terasa lebih kuat mungkin ya daripada kepuasan internal, kayak aduh saya sudah melakukan hal seperti ini, mungkin kurang bersyukur, lebih baik dari mungkin mendengarkan reward atau pujian dari orang lain. Kenapa sih seperti itu Mbak? Oke. Jadi validasi kan sebenarnya ada dua ya, validasi internal dan eksternal, motivasi internal, motivasi eksternal gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin validasi itu yang dari eksternal tadi, itu tentunya adalah sesuatu yang ya wajar kita sebagai manusia suka dapetin dari orang lain gitu ya, karena memang kita makhluk sosial ya, sehingga kita nggak bisa hidup sendiri. Jadi wajar sekali ketika motivasi eksternal kita itu bisa jadi tadi ke orang lain. Tapi kalau kita ngomong yang sehat, harusnya motivasi internal itu lebih kuat dibandingkan motivasi eksternal ya. Karena apa? Kalau misalnya motivasi eksternal kita lebih kuat dibandingkan internal, kita gampang goyah. Ya, jadi apapun itu berdasarkan penilaian orang. Sehingga kadang kalau itu terus diikutkan kan bisa jadi akan terus berubah ya. Nah, itu bisa jadi kebingungan tersendiri buat kita. Sehingga motivasi internal kita tahu sebenarnya apa sih yang kita pengen capai, itu jauh lebih penting gitu ya dibandingkan tadi pendapat orang lain, terus juga misalnya tadi apakah ada yang suka atau tidak gitu, karena itu di luar kontrol kita sebenarnya. Oke, menarik sekali. Pemirsa TVRI Bali, jangan kemana-mana dulu karena kita akan kembali sesaat setelah promo iklan berikut ini. Halo pemirsa TVRI Bali, kembali lagi di Bahtera Bahagia dan Sejahtera dengan topik psikologi, dan hari ini sudah kita bicara tentang toxic productivity ya, dan kita akan membicarakan mungkin dari segi pola asuh ya, karena kan kita akarnya pasti sejak dini dong gitu, karena pasti ada trigger-triggernya, dan tentunya pasti pola asuhnya lebih dari sejak awal gitu. Nah, gimana sih sebenarnya pola asuhnya ini loh Mbak Tania, dan pengalaman masa kecilnya yang mempengaruhi dorongan untuk mungkin akan terus untuk membuktikan diri nih, untuk mendapatkan achievement yang lebih. Oh, sudah dapat, mungkin aku harus menggolkan lagi yang lebih tinggi lagi. Seberapa besar sih sebenarnya pola asuh dari orang tua itu sendiri?
Oke, jadi pola asuh ini bisa jadi menjadi salah satu yang paling besar ya Iya. pengaruhnya gitu terkait bagaimana satu anak mempersepsikan dirinya gitu ya, bagaimana nanti anak akhirnya meng-achieve goals-nya gitu ya. Terus bagaimana nanti anak akan memandang individu atau orang lain di luar dirinya gitu terkait apa sih yang harus saya capai, itu sangat mempengaruhi. Nah, salah satu ada yang namanya achievement wound. Jadi bagaimana kondisi akibat dari parenting orang tua itu akhirnya membuat cinta itu menjadi terasa bersyarat. Oke. Ya, terasa bersyarat tadi bisa jadi lewat prestasi. Ya, pernah nggak dengar gitu atau mungkin teman-teman di sini pernah mengalami atau merasakan? Contohnya adalah tadi, kalau misalnya kamu ranking 1 atau kamu masuk 3 besar, mama tambah sayang deh. Atau misalnya kalau kamu menang gini, kamu keren. Ya, sounding yang terus menerus gitu ya terkait bahwa kalau kamu bisa mencapai sesuatu, kamu keren, kamu mama sayang. Itulah yang lama-lama bisa jadi salah satu faktor yang bikin anak merasa bahwa nilai dirinya itu tergantung pada achievementnya. Jadi dia harus, saya harus dapat goals ini nih buat ditambah disayang nih sama mama aku gitu ya. Iya, Oke. belum lagi kadang beberapa orang tua yang tidak pernah puas. Ya, contoh misalnya anak dapat nilai 70 gitu ya, di saat teman-temannya misalnya 50 gitu. Tetap selalu ada kata ya tadi, cuma 70. Atau misalnya dia udah dapat 90 pun, harusnya dapat 100 gitu ya. Atau misalnya dia udah masuk ranking 3 besar gitu ya. Belum juara 1. Jadi anak tuh nggak pernah dapet pujian, validasi yang benar-benar terasa tulus. Selalu seperti terasa bersyarat, selalu terasa tidak pernah selesai. Itu menjadi salah satu faktor lah ya, yang bikin anak akhirnya cenderung susah gitu untuk men-celebrate apapun yang dia misalnya capai ya, itu. Oke. Oh, ternyata kita ada telepon. Ya, halo. Selamat sore. Halo. Ya, selamat sore, dengan siapa? Halo. Ya, selamat sore. Ya, selamat Halo, sore. selamat sore. Selamat sore, dengan siapa? Silakan. Dengan Pak Wayan di Kelungkung. Ya, Pak Wayan di Kelungkung, silakan pertanyaannya. Ini Bu, saya mau bertanya ini. Benar nggak ini toxic produktif ini karena kita itu tidak pernah merasa bersyukur walaupun hanya dikasih banyak pun kita tidak pernah merasa bersyukur karena keinginan manusia itu gitu. Makanya di sini kan seharusnya kan bersyukurlah yang diutamakan itu. Walaupun hanya dikasih sedikit gitu. Makanya di bulan Ramadan ini kan bagus sekali nih temanya ini tentang toxic produktif ini gitu loh. Karena apa? Karena di bulan Ramadan ini kita harus merasa bersyukur gitu. Walaupun dikasih sepotong kurma pun kita harus bersyukur, secuil roti pun kita harus merasa bersyukur gitu. Makanya bagus ini di bulan Ramadan ini, masalah ini bagus sekali karena kita harus merasa bersyukur walaupun dikasih sepotong roti pun itu. Itu yang saya tanyakan Bu. Terima kasih. Nah, gimana nih Tania? Bersyukur dari hal yang kecil dulu gitu. Oke. Jadi kalau kita ngomong sifat manusia itu sangat kompleks ya. Tapi memang ada banyak faktor yang bikin kenapa beberapa orang atau mungkin sebenarnya banyak orang atau bahkan akan selalu ada sisi dalam diri kita yang mungkin tadi tidak bersyukur gitu ya. Karena itu salah satunya tadi mungkin bisa jadi habit atau respon alami kita sebagai manusia yang cenderung tadi susah untuk puas ya gitu ya. Tapi memang ada faktor pencetusnya yang bikin ketika ini terlalu ekstrim Dok. Jadi ya tadi contoh terkait pola asuh ya. Kedua bisa jadi apa yang selama ini kita lakukan itu hanyalah terkait tadi untuk menyenangkan orang, untuk menutupi perasaan takut. Kita tidak pernah benar-benar melakukan sebenarnya apa sih yang kita pengen. Sehingga kan akan lebih susah ya untuk kita bersyukur entah apapun yang akhirnya kita capai. Karena itu bukan berasal dari sebenarnya apa yang kita mau. Ya, tapi kalau misalnya kita mau untuk belajar lebih bersyukur itu akan sangat baik ya. Yang pertama memang harus dipahami dulu bahwa ya tadi
kita tidak bisa sama persis dengan siapapun yang kita jadikan idola, entah orang tua kita, entah figur-figur tertentu. Terus kita juga harus menyadari bahwa kalau kita hanya berfokus melihat ke atas, tentunya kita akan merasa kecil terus ya. Kita lihat juga dari sudut pandang lain bahwa tadi di bawah masih ada orang yang lebih kurang dari saya. Begitu pula juga tadi yang kita lihat di atas adalah untuk menjadi yang lebih baik. Tapi melihat ke bawah supaya apa tadi? Lebih bersyukur. Ya, kalau misalnya suka menulis akan sangat bagus melakukan journaling. Ya, kita sebagai manusia kadang kecenderungan untuk lebih gampang mengingat sesuatu yang negatif dibandingkan pengalaman yang baik. Sehingga dengan menulis itu membantu kita untuk ingat. Ya, Merefleksikan gitu ya, ya. benar, merefleksikan. Ternyata banyak ya pencapaian-pencapaian kecil gitu yang kita sudah lakukan di tahun lalu misalnya. Contohnya tadi misalnya, saya berhasil mengubah kebiasaan buruk misalnya. Atau saya misalnya berhasil untuk menjadi hidup lebih sehat secara gaya hidup. Itu kan sebenarnya adalah pencapaian. Ya, makanya kenapa saya pengen teman-teman di sini, teman-teman di rumah belajar untuk merayakan hal sekecil apapun. Ya, merayakan ini sebenarnya adalah bentuk syukur. Ya, merayakan itu nggak yang harus kita makan mewah, nggak yang harus kita liburan ke luar negeri, merayakan dengan hal-hal yang sederhana. Contoh, hari ini itu kayaknya kerjaan kita semuanya all smooth ya. Boleh kok misalnya kita merayakannya dengan apa? Nanti malam 1 jam mau full nonton misalnya yang kita suka. Atau misalnya kita mau pakai, aku mau makan makanan yang favoritku. Ya. Tapi jangan lupa bilang sama diri bahwa ini aku lagi merayakan loh keberhasilan tentang A, B, atau C. Ya, jadi apa? Kita belajar untuk tadi jadinya bersyukur untuk hal-hal yang kecil. Dimulai dari merayakan hal-hal kecil yang kita alami setiap harinya. Very celebrate, every single things Yes. that we achieve gitu ya. Nah, kembali lagi nih. Nah, ini kan kita terlalu produktif ya gitu. Kata-kata negatifnya adalah terlalu produktif atau over produktif. Sebenarnya ada nggak sih dampak jangka panjangnya nih Mbak untuk seseorang yang terus sekali memaksakan dia untuk terlalu produktif setiap harinya? Dampak itu sudah pasti ada ya. Yang pertama kita kehilangan nilai diri sih sebenarnya ya. Kita jadi tadi mencapai sesuatu bahwa untuk sesuatu yang sebenarnya kita juga nggak tahu ya maunya apa, karena setelah tercapai kok rasanya flat ya. Bisa juga burnout ya, kita tadi akhirnya benar-benar malah nggak pengen ngapa-ngapain ya. Secara fisik sudah pasti ada ya, kelelahan, gangguan tidur, gangguan kesehatan gitu ya, mungkin di kepala atau misalnya di lambung. Terus juga terkait relasi kita sama orang lain juga bisa jadi terdampak. Ada banyak sekali sebenarnya faktor gitu ya yang bisa akhirnya berdampak lah pada situasi tersebut apabila dibiarkan terus-menerus secara berkelanjutan. Berarti kan kalau ini akan memberikan dampak negatif jangka panjang sebenarnya dan bisa membuat burnout. Nah, banyak sekali orang yang produktif atau banyak sekali orang-orang yang memang setiap harinya mempunyai overworking gitu ya, dan memang itu terlihat sukses, tapi ternyata setelah kita lihat, refleksikan kembali bahwa kenapa sih banyak sekali nih orang-orang sukses, orang yang produktif, yang banyak sekali pekerjaannya, kok rasanya kosong ya gitu, kok rasanya hampa banget, kenapa ya Kak? Nah ini kenapa gitu pertanyaannya, mungkin Kata udah ngerasa kita udah kerja keras, kita sudah achieve banyak hal yang mungkin itu salah satunya adalah mimpi kita dulu gitu ya. Tapi kenapa ya rasanya tadi masih kosong? Nah, itu bisa jadi tadi kita terlalu overproduktif ya, sampai kita akhirnya mengabaikan hal-hal lain. Sedangkan hidup kan adalah matter of balance ya. Kita harus balance nih, nggak cuma hanya di karir, tapi kita harus balance secara fisik. Misalnya tadi istirahat yang cukup, makan yang sehat, terus juga kita secara sosial juga mungkin harus dipenuhi, dalam artian mungkin kita menghabiskan waktu dengan keluarga, dengan pasangan, dengan teman-teman gitu ya. Jadi ketika itu sudah mulai nggak balance, otomatis itu pasti akan mempengaruhi kita secara psikologis ya. Dan memang tadi salah satu efek negatif dari toxic productivity ini adalah kelelahan mental, yaitu berupa tadi overreacting ya, atau jadi gampang marah tadi, atau justru tadi segala sesuatu terasa hambar
Ya, jadi mau bahagia kok kayaknya biasa aja, mau sedih kok juga segitu-segitu aja gitu ya. Dan ini lama-lama bila dibiarkan tentunya tadi akan membawa dampak bahwa kita merasa kosong. Nah, sehingga ketika kita dalam kondisi ya, sekarang kita dalam kondisi ngerasa seperti itu, kita boleh lakuin yang namanya pause and scan ya. Jadi coba ya teman-teman gitu, cari waktu yang tenang gitu ya, mungkin boleh di malam hari ketika mau tidur, atau misalnya di saat teman-teman ngerasa bener-bener bisa rileks ya, tarik nafas, lakuin grounding. Grounding itu apa? Jangan gunain alas kaki ya, kalau bisa nyentuh tanah, napak lantai, rasakan sensasi kaki kita menapak ya, sambil tarik nafas dalam, hembuskan, lalu kita tanya sama diri ya. Bayangin kalau misalnya satu hari kita bisa nggak ngapa-ngapain tanpa ada kegiatan, apa yang sebenarnya kita takutin? Ya, kalau jawaban kita adalah misalnya, oke, aku takut ketinggalan. Oh, aku takut dibilang pemalas. Oh, aku takut misalnya merasa nggak berguna. Berarti kita perlu pahami lagi bahwa sebenarnya yang kita lakukan selama ini itu untuk apa? Jangan-jangan tadi ya, bukan untuk nilai diri, tapi tadi untuk memenuhi keinginan orang, atau tadi untuk membuat orang lain merasa happy, atau untuk membuat kita merasa aman. Nah, kalau situasinya rasanya sudah sangat mengganggu, teman-teman boleh banget untuk misalnya datang ke psikolog. Jadi kita breakdown sama-sama. Sebenarnya akar masalah ini apa? Apakah tadi mungkin memang terkait pola asuh, atau ada kejadian-kejadian traumatis sehingga kita jadi sangat memiliki ketakutan irasional terkait ketika harus unproduktif tadi. Oke, baik Mbak Tania, kita tahan dulu. Sebenarnya saya masih banyak sekali yang ingin ditanyakan nih, sekali curhat ya mungkin karena tentang toxic productivity. Kita sebagai manusia, sebagai orang yang mungkin tentu sering sekali merasa burn out nih, kurang nih. Nah, nanti kita lanjut lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Halo pemirsa setia TVRI Bali, kembali lagi pada segmen 4 dalam program acara Bahtera, Bahagia dan Sejahtera, dan tentu saja masih dalam tema productivity toxic, toxic productivity. Nah, tadi kan kita sudah nih berbicara tentang gimana sih terlalu banyak pekerjaan-pekerjaan yang justru membuat kita burn out nih. Nah, dan sudah memberikan dampak-dampaknya jangka panjang. Kira-kira nih, untuk mencegah nih supaya kita nggak burn out, supaya kita nggak merasa kosong, itu apa sih sebenarnya? Oke, jadi yang pertama kita harus ubah definisi produktif kita ya, bahwa produktif itu bukan berarti harus sibuk ya, sibuk seharian, bener-bener kayak nggak ada waktu banget ya. Yang kedua adalah kita harus terapkan rest without guilt ini ya. Jadi kalau kita waktunya istirahat ya udah. Istirahat itu adalah part of kebutuhan kita sebagai manusia. Itu yang harus kita sadarin. Jadi lain kali kalau misalnya pas lagi istirahat keinget itu aduh ngerasa bersalah loh, ya udah ingetin diri kita bahwa ini adalah kebutuhan kita supaya kita bisa lebih produktif lagi. Oke. Ya, jadi jangan dibalik bahwa istirahat tidak produktif, bukan, melainkan istirahat ini untuk supaya saya bisa lebih produktif lagi. Terus yang ketiga adalah kita bisa melakukan pertanyaan self-check itu ya. Jadi ada 3 tadi kalau nggak salah di slide. Yang pertama tadi, kita bekerja sebenarnya tujuannya apa? Ya, atau kita melakukan ini tuh sebenarnya tujuannya apa? Kalau ternyata jawabannya adalah masih lebih banyak untuk orang lain, dievaluasi lagi. Mana yang mau dilanjutkan, mana yang kayaknya harus di pending dulu gitu ya. Terus yang kedua, ada lagi pertanyaannya, apakah sekarang saya bisa menikmati nih waktu saya setelah output atau setelah saya berhasil mencapai itu? Ya, kalau jawabannya ternyata tadi, saya masih bisa menikmati nih, ya berarti bisa lagi dievaluasi, mungkin apa-apa yang kurang gitu ya. Tapi itu sudah salah satu good point. Tapi kalau ternyata jawabannya adalah saya nggak bisa menikmati, saya ngerasa ya udah ketika dapet ya udah flat aja, dievaluasi lagi. Ya tadi tujuannya sebenarnya apa sih gitu ya. Terus yang ketiga,
apa sih bagian dari diri kita yang capek, yang kita abaikan selama ini. Contoh, fisik mungkin ya, kita ngerasa aduh lemes banget, kurang tidur. Atau ternyata kita secara psikologis, kok kayaknya aku ngorbanin diriku ya, kok kayaknya aku bahkan mau nangis aja kok kayaknya gak ada waktu. Atau kadang untuk mengeluh aja aku gak punya waktu. Atau ternyata sosial kita yang kita korbanin. Kangen ya kalau misalnya bisa ngumpul-ngumpul, atau kangen ya waktu bisa ada waktu untuk pasangan kita atau untuk anak kita. Nah, itu yang kita harus pahamin. Karena self care itu nggak akan bisa bermanfaat ketika tidak mengisi bagian baterai yang kosong. Contoh, physical self care. Physical self care itu kan salah satunya tidur ya. Kalau misalnya ternyata yang kosong itu bukan di bagian fisik gitu ya, mau kakak atau teman-teman tidur 10 jam, 8 jam juga bangun-bangun bakal capek. Ya, tapi kalau ternyata yang dibutuhkan itu adalah secara psikologis, mungkin self care-nya adalah bisa jadi mengurung diri sambil nangis. Ya, jadi keluar tuh sampah-sampahnya. Tapi kalau ternyata misalnya yang dibutuhkan terkait secara mental, kita butuh value, kita mulai ngerasa tujuan aku hidup di dunia ini apa, berarti adalah self care-nya melakukan kegiatan yang bikin kita kembali ngerasa bermakna. Ya, bisa jadi itu bahkan kegiatan yang ternyata tidak menghasilkan uang. Itu ya. Terus yang keempat tadi, batasi perbandingan sosial. Ya, jadi kalau udah kita ngerasa hampa, kita ngerasa pencapaiannya terus menerus, kita ngerasa udah mulai over productivity-nya, stop comparing ya. Jadi boleh kok misalnya unfollow orang yang sebenarnya udah nggak satu value sama kita. Ya, kalau memang itu membuat kita ngerasa tadi, oh lebih baik ya, karena itu tidak baik buat tadi secara kita kesehatan mental ya. Atau misalnya menstop gitu ya orang-orang yang membuat kita semakin toksik. Toksik itu ya tadi bisa jadi membuat kita jadi kerja gak kenal waktu, sampai melupakan banyak aspek kehidupan kita yang lain, dan it's okay. Karena kadang stres itu tuh gak harus selalu yang ekstrim ya, dalam artian sampai harus nangis-nangis, sampai harus marah-marah, sampai harus mengurung diri, enggak. Kadang high functioning atau kita masih tetap kerja, kita masih tetap bisa beraktivitas normal, itu tidak menutup bahwa kita dalam kondisi sedang stres atau sedang drain. Ya, tapi biasanya nanti akan muncul dalam bentuk perilaku atau secara psikosomatis seperti itu. Oke, itu kan tentang pencegahan ya. Kalau misalnya nih udah kejebak nih, Udah terlanjur ya? Udah terlanjur deh tentang toxic productivity, udah sekian lama nih, udah masuk ke liang dari toxic productivity itu, apa sih sebenarnya? Gimana sih cara kita menyelamatkan diri kita nih dari toxic productivity itu sendiri, Kak? Oke, jadi kalau misalnya ini bisa dilakukan sendiri bagus, tapi kalau tidak bisa dengan bantuan profesional akan lebih baik ya. Yang pertama kita akan mensadari polanya dulu ya dok, bahwa apa nih pola yang muncul. Biasanya kita toxic productivity-nya ini untuk hal-hal apa? Kadang kan orang beda-beda ya, ada yang misalnya di kesehatan, misalnya ada yang di toxic productivity-nya ketika dia as a mom gitu ya. Nah kita pertama harus sadari dulu polanya ini. Terus yang selanjutnya kita juga harus sadari, sebenarnya kita mau pengen bukti ini sama siapa sih? Ya, jangan-jangan bisa jadi sama siapa? Sama orang tua kita, sama teman kita, atau sama lingkungan sosial kita. Nah, setelah kita paham ya polanya, kita kan akhirnya tahu ya, oh bagian-bagian mana nih yang bermasalah. Setelah itu kita bisa nih terapkan yang namanya enough mindset. Ya, bahwa kita itu nggak harus kok perfect, kita nggak harus kok skor 100 untuk segala aspek kehidupan. It's okay kok misalnya nih di titik ini gitu ya, misalnya nih pada ibu-ibu yang baru newborn anaknya, it's okay kok kalau di titik ini mungkin secara penampilan kita nggak 100, tapi bisa jadi secara kewarasan kita sebagai ibu dan bagaimana waktu kita untuk menjaga diri kita itu bisa jadi di 80, and that's good ya, bahwa kita tuh nggak apa-apa kok, nggak harus perfect di segala lini kehidupan kita. Terus yang ketiga, atur target waktu yang realistis ya, bahwa setiap hari itu kalau bisa maksimal deh di 3 prioritas. Hari ini tuh apa sih sebenarnya prioritas aku? Ya, terus selanjutnya waktunya time blocking. Jadi apa? Kalau misalnya teman-teman buat atur jadwal harian ya, selalu kasih space minimal kalau misalnya yang mau waras ya 1 jam antara jadwal satu ke jadwal yang lain. Kenapa? Karena ada banyak banget hal-hal di luar kontrol. Contoh traffic, terus juga misalnya cuaca, ya itu kan
bisa jadi hal yang stressful ya, karena di luar kontrol kita. Nah, jeda tadi itu bikin kita punya waktu bernafas untuk pergantian kegiatan kita. Sehingga stres pun harusnya jadi lebih menurun. Ya. Dan ketiga, selalu punya jadwal istirahat. Dan kita harus konsisten. Ketika kita sudah menerapkan ini jadwal istirahat, ya udah. Ya, jangan menghabiskan tiba-tiba nanti, oh kok kayak gatel ya, nggak beres-beres gitu. Padahal ini kita udah meluangkan, oh kayak aku mau istirahat. Ya, kita harus bisa disiplin terhadap waktu istirahat. Ya, terus yang keempat ada latihan self compassion, Dok. Jadi apa sih self compassion? Itu kita kayak lagi ngomong bestie. Contoh nih, kalau misalnya bestie dokter cerita gitu, dia baru habis putus, bisa dokter ngomongnya apa? Gimana, Dok? Kalau misalnya ada bestie curhat, aduh aku habis putus nih gitu. Sabar, tenang. Cuman itu aja Itu ya. sih saya ya. Itu yang bisa kita lakukan juga sama diri. Kalau kita kan cenderung seringnya kalau ngomong sama diri sendiri kita keras ya, Dok ya. Bisa jadi kita bilang, misalnya nih kita putus gitu, teman kita putus atau kitanya putus gitu karena dia selingkuh. Kalau sebagai bestie kita kan akan supportnya tadi gitu ya, tenang ya, sabar ya. Tapi kalau kita ngomong sama diri kan cenderung keras ya. Ah mungkin kan aku gak cantik, oh mungkin kan aku kurang perhatian. Nah kita cenderung self-blaming. Sehingga menyalahkan diri sendiri gitu ya. Sehingga latihan self-compassion ini adalah caranya seperti tadi. Gimana kita ngomong sama orang lain. Ya, kita lihat POV lainnya cenderung membelas kasihani diri. Ya, nah yang terakhir ya tadi pastinya ketika memang udah kayak gini jelimet banget. Dan kita kayaknya gak bisa deh kalau misalnya menyelesaikan sendiri. Jangan takut, jangan ragu, jangan malu untuk seeking professional help gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Tania atas penjelasannya dari 1 jam ini ya. Kita tentang toxic productivity. Mungkin terakhir nih, pesan-pesan deh untuk pemirsa TVRI Bali untuk semuanya terkait dengan toxic productivity. Oke, mungkin ini ringkasan hari ini gitu ya, akan saya bacakan. Jadi ambisi itu sebenarnya adalah sehat, tapi ambisi yang membuat kita kehilangan tidur, kehilangan kesehatan, kehilangan diri sendiri, itu bisa jadi bukan lagi mimpi, tapi tekanan. Sehingga mari produktiflah dengan sadar, bukan karena kita takut, tapi karena hidup kita bukan hanya tentang seberapa banyak yang kita harus capai, tapi seberapa utuh kita menjalani prosesnya. Baik, luar biasa hari ini menginspirasi Mbak Tania memberikan sebuah side ya, terutama untuk kita nih para hard worker supaya nggak burn out, agar tidak jatuh ke dalam toxic productivity. Ya, gitu supaya ingat berhenti ya, mengambil work-life balance mungkin ya. Oke, tidak terasa nih pemirsa, sudah tidak terasa kita 1 jam mendampingi Anda semua pemirsa di rumah mengenai toxic productivity. Semoga informasi ini akan memberikan secercah sight ya, agar bisa membawa sight atau pemikiran dan memberikan inspirasi gitu ya, supaya memberikan kehidupan yang lebih baik dan juga tetap berbahagia. Dan saya Dr. Nandika SPA beserta kru dan kerabat yang bertugas hari ini mohon undur diri dari hadapan Anda, dan sampai bertemu di minggu depan dalam program yang sama, program acara Bahtera, Bahagia dan Sejahtera. Dan tentunya kami berharap semua di sini untuk Anda yang ada di rumah mendapatkan kebahagiaan tidak hanya dari segi fisik dan juga mental. Dan sampai jumpa minggu depan. Bye bye. Om Santi 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 Om.